Salam saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani aktivitas kita pada akhir pekan. Oleh karena itu, sebelum kita menjalaninya, mari dituntun oleh firman Tuhan untuk menguatkan kita, mengarahkan kehidupan kita, bersyukur atas segala hal yang kita dapatkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Kejadian 8 ayat 22 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Salolot adong tanoon toktong mamasa suanon dot sabion, aringali dot arilas, logonyari dot nonat arian dot borngin. Dalam bahasa Indonesia, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita membaca pasal 8, maka kita akan melihat bagaimana proses surutnya air bah yang dimulai dari pasal 6 tentang kejadian Nuh yang menerima perintah dari Tuhan untuk membuat sebuah perahu yang besar karena akan ada air bah yang sangat besar. Oleh karena itu, setelah Nuh menerima petunjuk dari Tuhan melalui dia melepaskan seekor burung, bahwa burung itu sudah membawa di kakinya sudah ada tanah liat, maka Nuh meyakini bahwa air bah sudah surut. Kemudian ketika dia keluar dari bahtera Nuh itu, yang dia lakukan yang pertama adalah mendirikan mezbah bagi Allah. Di dengan mendirikan mezbah ini, dia menyembelih kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Dan setelah diberikan kurban itu, itulah firman yang kita baca pada tadi di ayat 22, bahwa ada sebuah janji Allah kepada Nuh bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya ada sebuah musim yang selalu berganti, karena kebaikan Allah akan selalu mengalir bagi kehidupan orang-orang di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudara terkasih, ini merupakan sebuah pelajaran yang begitu indah dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap Nuh ketika menghadapi persoalan. Ketika dia keluar dari bahtera, yang pertama dia lakukan adalah mendirikan mezbah. Artinya, dia tidak menjadi euforia atas keselamatan yang dia dapatkan dan menganggap dirinya hebat. Karena memang dia sudah membuat sebuah bahtera yang sangat besar yang mampu menyelamatkan dia dari sebuah bencana yang begitu dahsyat, yaitu air bah. Nuh pada saat itu yang dia ingat adalah langsung kepada Tuhan. Saudara terkasih, mari kita bayangkan ketika Nuh keluar dari bahtera itu, kemudian dia mengambil ternak untuk dipersembahkan. Ternak yang masuk ke dalam bahtera adalah terbatas. Namun di dalam keterbatasan itu, Nuh masih memberikan kepada Allah. Kemudian selain terbatas, yang pasti selama di dalam air bah yang terjadi, Nuh pasti sudah berinteraksi dengan ternak yang ada di dalam bahtera. Namun itu tidak menjadi menghalanginya untuk memberikan kepada Tuhan. Saudara terkasih, bukankah banyak orang ketika mau memberi kepada Tuhan merasakan bahwa itu bukan bagian Tuhan, karena dia sudah terlalu sayang dengan apa yang dia miliki? Bukankah sebanyak orang di dalam perjalanan-perjalanan karir dan perjalanan-perjalanan kehidupan yang dia jalani, bahwa dia pertama mengingat dirinya, bukan mengingat Tuhan. Tapi luar biasa, Nuh mengingat pertama adalah Tuhan, bukan keinginan
dan emosional dirinya. Oleh karena itu merupakan sebuah pelajaran yang sangat besar bagi kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi, dahulukan Tuhan. Dirikan mesbah bagi Tuhan, dirikan mesbah di rumahmu, dirikan mesbah di kantormu, di pekerjaanmu, dirikan mesbah bagi anak-anak dan keturunanmu. Sehingga dengan demikian janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada Nuh mengalir juga kepada dirimu, yaitu akan ada musim yang bersilih berganti untuk menjadi sebuah kebaikan bagi kehidupan kita. Kemudian dari kisah ini kita juga diajarkan sebagaimana sudah dikatakan tadi, bahwa dia tidak menjadi melekatkan hatinya dan perasaannya kepada kurbannya, namun dia lebih melekatkan dirinya kepada Tuhan, sehingga dia tidak menjadi berat hati untuk memberikan kurban kepada Allah. Saudara terkasih, di dalam pekerjaan kita, mari kita lebih melekat kepada Tuhan daripada kepada pekerjaan itu. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan pekerjaan yang kita lakukan itu akan menjadi meninggalkan Tuhan. Banyak di dalam kejadian-kejadian yang terjadi, orang menjadi meninggalkan Tuhan oleh karena pekerjaannya. Orang menjadi meninggalkan Tuhan oleh karena kesibukannya. Namun Nuh menjadi melewati daripada batas-batas pemikiran dan keadaan manusia pada umumnya. Dia mengutamakan Tuhan sehingga cintanya ataupun sayangnya kepada ternaknya menjadi lebih rendah dibanding dengan cintanya kepada Tuhan. Tuhan menjadi nomor satu dan dinomorsatukan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai yang terpenting bagi kehidupan kita dibanding yang lain, maka muncullah berkat, muncullah janji yang begitu indah yang menjamin kehidupan kita dalam setiap langkah-langkah hidup yang kita jalani. Saudara terkasih, kejadian Nuh ini merupakan pelajaran begitu berharga bagi kita. Kejadian yang berharga ini kita jadikan sebagai pendorong dan motivasi yang hidup di dalam diri kita. Bila firman yang begitu indah menjadi memotivasi, menguatkan kita untuk mengutamakan Allah daripada diri dan apa yang kita kerjakan. Ya, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman pada akhir pekan ini. Kami diingatkan sebagaimana Nuh agar mengutamakan Tuhan dan mendirikan mesbah di dalam kehidupan kami, di rumah tangga, di pekerjaan, dan di setiap lingkup kehidupan kami. Jadikan kami melihat Tuhan sebagai yang utama dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu jadi bahagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.